administrasi negara. Gitu. Banyak ya Bu yang ada urusan sama negara, banyak ya. Kita semua selama masih bernafas di negara maka banyak urusannya sama negara. Pemilu juga yang akan kita hadapi dan yang sudah kita hadapi itu juga ada urusannya sama kepentingan negara. Nah, ilmu negara dengan hukum administrasi negara nanti juga kalian akan mempelajarinya. Pada hakikatnya yang namanya administrasi, nah administrasi yang bersih itu akan menciptakan negara yang bersih pula atau tidak korup. Jadi selama ini kenapa negara kita termasuk negara terkorup di dunia ya? Koreksi kalau saya salah ya, kebetulan saya peneliti di bidang hukum tindak pidana korupsi. Tingkat korupsi kita makin tahun makin nambah, tidak terkontrol. Tidak ada tidak ada gebrakan baru dari pemerintah kita gitu di bidang penanganan korupsi gitu. Saya sudah menelitinya dan administrasi kita artinya kurang gitu. Walaupun ada OSS atau online submission system, satu pintu, tapi tetap saja kalian bisa lihat ada 10 tindak pidana korupsi yang triliunan ya, nggak miliaran tapi triliunan. Itu bisa kalian lihat kasusnya. Nah, pada hakikatnya administrasi merupakan sesuatu yang mengkontrol dalam hal kenegaraan. Negara yang bersih administrasinya diperbaiki. Harusnya seperti itu. Kita ambil contoh negara terkorup dulu. Pertama Korea Selatan. Ya, lalu diikuti oleh Jepang. Itulah dulu adalah negara-negara terkorup, tapi mereka memperbaiki sistem administrasinya sehingga mereka bersih dari korupsi. Karena intinya administrasi itu adalah pencatatan yang baik terhadap semua tindakan pemerintah, itu akan menciptakan negara yang bersih. Hukum administrasi negara lebih mengkhusus ke pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi teman-teman nanti di hukum administrasi negara itu lebih mempelajari khusus tentang administrasinya, bukan catat mencatatnya. Artinya kayak hukum administrasi negara itu adalah cara membentuk kebijakan-kebijakannya. Nanti kalian akan belajar di situ tentang regeling, apalagi bestur, ada 4 di situ. Kalian akan belajar bagaimana pemerintahan yang sah dalam membentuk kebijakan itu di hukum administrasi negara. Jadi dia lebih khusus. Ilmu negara itu adalah ilmu yang secara umum, lalu hukum tata negara khusus tentang lembaga negaranya saja, termasuk kewenangannya, termasuk sistem pemerintahannya, termasuk bentuk pemerintahannya, termasuk bentuk negaranya, itu di hukum tata negara. Kenapa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan? Kita akan pelajari lebih banyak lagi di hukum tata negara. Ya, hukum administrasi negara itu lebih ke fokus bagaimana pemerintah membentuk atau mengeluarkan kebijakan. Teman-teman, ada yang paham apa itu kewenangan? Nanti di administrasi dan hukum tata negara juga mempelajari tentang kewenangan. Ada yang tahu apa itu kewenangan gitu dulu deh. Sebelum saya terakhir nih materi saya, ilmu negara dan ilmu politik. Ada yang tahu apa itu kewenangan? Enggak, cari di Google biar pinter. Apa? Septian? Kuasa? Yang mau kuasa Bu ya. Kuasa gimana? Kuasa yang bagi kekuasaan. Kekuasaan siapa? Suatu Kekuasaan. pejabat pasti punya kewenangan Bu ya. Nah, itu kekuasaan apa sesuatu. Pemerintah daerah Bu. Oke, pemerintah daerah. Hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak gimana tadi? Siapa tadi? iPhone dia. Saya. iPhone ya. Gimana? Manajemen Bu, manajemen. Manajemen. Kok manajemen sih, Pak? Oke, teman-teman kalau nggak ngerti dicatat ya, karena setiap ilmu hukum dia akan mempelajari masalah ada tindakan yang menghilangkan atau menciptakan akibat hukum tertentu. Tindakan yang dapat menghilangkan atau menciptakan akibat hukum tertentu. Siapa yang memiliki kewenangan? Hanya orang-orang yang diatur dalam. Artinya tidak semua orang memiliki kewenangan.
Yang dimiliki oleh semua orang itu namanya bukan kewenangan tetapi hak. Ya, contoh, hakim punya kewenangan untuk memutus perkara. Orang seperti kita yang mungkin bisa memutus perkara, jawabannya apa? Jawabannya apa? Apakah orang sipil seperti kita bukan hakim bisa memutus perkara? Tidak ya. Kewenangan jadi tidak memiliki kewenangan yang dimiliki oleh semua orang itu disebut sebagai hak. Hak itu sejak lahir. Ya. Oke, yang terakhir nih, sebelum saya akhiri. Cepat ya Ibu ya. Kamu cepet aja Pak, bosen ya. Lagian bab 1 juga udah habis. Gak usah banyak-banyak materinya, percuma juga banyak-banyak, kalian nggak ngerti gitu. Lebih baik yang singkat-singkat saja tapi kalian paham. Ilmu negara dengan ilmu politik. Oke, yang namanya negara itu adalah organisasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang kuat, yang memerintah orang-orang lemah, di mana kekuasaan itu didapat dari faktor politik, kan begitu. Jadi politik ini adalah ilmu yang mempelajari masalah kekuasaan. Ada beberapa ahli yang mengatakan ilmu politik ini adalah ilmu bagaimana cara mencari kekuasaan. Kalau saya pribadi yang mempelajari ilmu hukum ya, mengamati politik juga, karena hukum dan politik itu adalah satu bagian. Kalau dulu dia dipisahkan, tapi ini menjadi bagian yang lain dari bagian yang lain. Jadi politik dan hukum tidak bisa dilepas gitu ya. Jadi menurut saya pribadi, ilmu politik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mencari kekuasaan dan mempertahankan. Jadi bagi teman-teman yang suka politik, siap-siaplah dengan kekuasaan saya. Jadi ilmu politik itu adalah ilmu yang pelajari tentang kekuasaan. Apa sih Bu hubungannya politik sama ilmu negara? Ingat, negara itu adalah organisasi kekuasaan. Jadi yang politik itu adalah kekuasaan.